Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 3. Kali ini kita akan membahas PR kita modul 6 yaitu tentang investasi. Jadi kemarin sudah dibahas tentang kasus investasi di mana dalam kasus investasi ini terdapat dua pihak yaitu PT PUH dan PT Biglet. Di mana di sini kalian mengenal adanya metode biaya, pencatatan dengan metode biaya dan pencatatan dengan metode ekuitas. Oke, di sini kasusnya ada tiga. Kasus yang pertama adalah ternyata di akun investasi terdapat akun nyasar yang tercatat, yaitu tentang uang muka pembelian gedung. Di sini kita akan menyesuaikannya. Lalu, kasus kedua dan ketiga tentang pengakuan daripada porsi dividen dan juga laba dari PT PUH dan PT Piglet. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, ini lead schedule-nya. Ya, jadi lead schedule-nya jangan lupa diisi. Ya, jadi terdapat dua jurnal penyesuaian yang langsung mempengaruhi akun investasi. Mari kita lihat kasus yang pertama tentang uang muka pembelian. Oke, jadi kasus yang pertama simple, di mana karena ini akun nyasar, jadi kita tinggal pindah ke akun yang seharusnya. Jadi di sini saya memakai aset lain-lain karena tidak ada uang muka pembelian gedung di akun uh, nama akun perusahaan PT Sugus. Jadi saya memakai pos aset lain-lain. Lalu kreditnya adalah investasi, tentu saja karena di sini investasinya salah kamar. Harusnya di uang muka pembelian gedung, bukan di investasi. Ya, seperti itu. Jadi tinggal kalian langsung aja jurnal aset lain-lain pada investasi nilainya sebesar yang tertera di buku besar, 22,5 juta. Itu adalah kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah tentang PT PUH. Ya, jadi rangkumannya seperti ini. Jadi PT PUH ya, mempunyai modal saham 2000. Jadi ini adalah modal keseluruhan daripada PT PUH. Jadi sehingga mereka mempunyai modal dasar sebesar 2 miliar. Lalu PT Sugus membeli 100 lembar saham PT PUH ya dengan per lembarnya 1 juta sehingga PT Sugus mempunyai 100 juta rupiah kepemilikan dari PT PUH dari 2 juta. Berarti bisa dibilang PT Sugus punya 5% kepemilikan daripada PT PUH. Karena 5% ini di bawah 20%, maka PT Sugus nanti akan mengakui pencatatan-pencatatan akuntansi ke depannya menggunakan cost method. Oke. Lalu di sini kasusnya adalah PT PUH mengumumkan dividen, ya, dividen per 31 Desember nilainya 20 juta. Ya, ini adalah dividennya dia dibagi ke para investornya termasuk ke PT Sugus dan peristiwa ini belum dicatat sama PT Sugus. Jadi kita harus mencatat atas pengumuman dividen ini sebesar kepemilikan kita terhadap PT PUH. Jadi di sini adalah jurnalnya. Piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain nilainya 1 juta didapat dari 20 juta kali 5% kepemilikan. Jadi kita atau PT Sugus nantinya akan mendapatkan uang 1 juta tahun depannya. Januari tanggal 8 sesuai di buku. Sedangkan untuk pengumumannya harus dicatat sebagai piutang terlebih dahulu. Oke, ini adalah yang kasus 2 karena ini hanya cost method jadi kita tidak mengakui adanya perubahan informasi atas laba yang terjadi pada PT PUH. Oke, mari kita lanjut ke kasus yang ketiga. Oke, kasus yang ketiga seperti ini. Jadi sama ceritanya. Di sini PT Piglet mempunyai modal saham 1 miliar ya, terdiri dari 1000 lembar saham. Per lembarnya 1 juta. Nah, pada tanggal 7 Agustus 2018 PT Sukus membeli 300 lembar ya, yang artinya 300 juta ya. Berarti bisa dibilang juga PT Sugus mempunyai 30% saham atas PT Piglet ya. Jadi karena ini di atas 20%, maka kita harus mencatatnya menggunakan equity method ya, seperti itu. Jadi di sini ada dua isu yang harus kita perhatikan yaitu tentang dividen dan juga labanya. Ya, laba yang dicatat ya. Untuk dividen sama dengan PT PUH dicatat sesuai dengan porsi kepemilikannya. Nah, di sini PT Piglet mengumumkan 16 juta ya. Berarti tinggal nanti kita kalikan dengan 30% ya. Sehingga nanti kita akan mencatat
di debit adalah piutang dividen atau piutang lain-lain sebesar 4,8 juta. Ya, ini 16 juta kali 30%. Oke, ini adalah pencatatan dividennya sama dengan PT Bu. Sedangkan untuk pengakuan laba, nah ini karena kita memakai ekuitas method, nah di sini kita akan menambahkan nilai investasi ya terhadap pendapatan lain-lain, ya pendapatan lain-lain, unrealized profit, unrealized gain karena perubahan laba yang ada di perusahaan PT Piglet. Jadi ceritanya karena kita memakai metode ekuitas, kita harus mengakui juga ceritanya seperti perkembangan yang terjadi pada PT Piglet harus kita akui. Ya, di sini nilainya untuk labanya adalah 100 juta. Oke. Oke, dari 100 juta ini PT Sukus mempunyai kepemilikan 30%. Namun karena PT Sukus ini membelinya baru di bulan Agustus 2018, maka yang diakui porsi kepemilikannya baru 5 bulan saja. Beda cerita ya, kalau ini 2017 berarti sudah setahun lebih. Kalau sudah setahun lebih berarti ini langsung 30%. Ya, beda. Tapi karena ini masih berjalan 5 bulan, masih dirasakan kepemilikannya selama 5 bulan, maka 100 juta dikali kepemilikan 30% kali 5 bulan tersebut bagi 12. Sehingga ketemu angka 12.500.000. Jadi di sini memakai metode ekuitas untuk mengakui porsi laba, di mana ceritanya perusahaan ini berkembang sehingga kita juga harus menambahkan nilai investasi kita ya. Logikanya seperti itu. Nah, di sini namanya pakai metode ekuitas. Oke, sekian pembahasan dari kasus investasi. Kita berjumpa di kasus aset tetap. Terima kasih.